akan membuka modulnya di sini IPA 1. Oke, IPA 1 belum mulai sama sekali ya, ini masih bersih, belum ada coretannya. Turunan fungsi aljabar. Oke. Teman-teman, di sini saya alokasikan waktunya 6 pertemuan. Ini tercepatnya ya, belum tentu kalian juga akan 6 pertemuan, bisa jadi lebih dari. Jadi yang terpenting adalah nanti kalian udah paham materinya, baru kita ulangan gitu ya. Oke, kita ke sini dulu deh, peta konsep. Sebelum ke peta konsep, nanti di turunan ini kita akan mempelajari, ada 2 kegiatan pembelajaran. Jadi yang pertama itu adalah kita memahami konsep turunan dulu ya, pengertian turunan, kemudian definisi turunan. Nah, kenapa dia nyambung dari limit? Nah, nanti di sini ada penjelasannya. Kemudian latihan soal, kemudian baru ke bagian yang kedua itu turunan fungsi aljabar yang sudah mulai ke sifat-sifatnya ya, rumus-rumus turunan yang ada seluruhnya akan kita bahas di kegiatan pembelajaran yang kedua. Nah, kita perhatikan secara peta konsepnya dulu supaya garis besarnya kita paham dulu ya. Nah, ini perhatikan. Dari teori limit itu menghasilkan teori turunan. Nah, nanti setelah turunan kalian akan belajar tentang integral gitu ya. Nah, ini serentetan kalkulus ya. Kalau nanti di bahasa perkuliahan ini tentang kalkulus dasar gitu ya. Nah, nanti di turunan sendiri kita akan membahas tentang pengertian turunan, kemudian definisi turunan. Nah, ini perhatikan, karena turunan itu berasal dari teori limit, berarti nanti di pengertian turunan sama definisi turunan itu masih memuat limit ya, masih ada limit-limitnya begitu. Bu, waktu di pelajaran fisika ada memakai turunan tapi nggak ada limit, Bu. Nah, itu sudah masuk di sini ya, sifat-sifat turunan. Ini nanti kumpulan rumus-rumus turunannya gitu. Kalau di fisika paling hanya rumus dasar turunan yang kalian pakai, belum turunan yang semuanya ya. Oke, ini garis besar di modul ini yang akan kita bahas seputaran ini saja. Nah, ini di kegiatan pembelajaran yang pertama itu meliputi yang ini ya. Ini kegiatan yang pertama, kemudian yang kedua di sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran yang pertama. Ini mengenai pengertian turunan dulu ya. Turunan itu nama lainnya adalah diferensial. Jadi nanti kalau kalian membaca-baca modul atau buku atau artikel di di Google ya, ada kata-kata diferensial, ini berarti nama lain dari turunan gitu ya. Nah, turunan itu pengertiannya apa? Dia adalah laju sesaat perubahan fungsi fx pada interval x2, x1 dan x1 yang mendekati 0. Jadi perhatikan di sini ada kata-kata mendekati. Nah, ini adalah bahasa limit ya. Nah, berarti turunan itu merupakan lanjutannya dari limit gitu, karena ada yang kata-kata mendekati 0. Nah, ini selalu mendekati 0 ya. Ya, selalu mendekati 0. Kalau di limit itu ada yang mendekati tak berhingga, ada yang mendekati angka tertentu gitu ya. Nah, kalau di turunan itu mendekati 0. Siapa yang mendekati 0? Jarak antara X2 dan X1. Selisihnya, delta X-nya ini yang limit ke 0. Nah, inilah yang disebut sebagai turunan ya. Jadi, merupakan sebuah laju sesaat perubahan fungsi fx pada interval ini. Jadi, di mana jarak antara X2 dan X1 itu limit ke 0. Semakin tidak berjarak gitu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang laju sesaat, kita akan bahas dulu tentang laju rata-rata, karena laju sesaat itu membutuhkan rumus laju rata-rata gitu ya. Nah, sebelum saya menjelaskan ke laju rata-rata, saya akan membuat sebuah ilustrasi atau contoh gitu ya, contoh sederhana ya. Ini misalnya
Marcel, kamu suka naik motor? Lumayan, Bu. Lumayan. Oke, biasanya naik motor ke mana nih? Ke mana aja? Yang biasanya sering ke rumah teman? Ke rumah Evander. Ke rumah Ivander. Oke, nih. Yang saya tanyakan adalah kecepatan rata-rata Marcel dari rumah Marcel menuju ke rumah Evander mengendarai sepeda motor itu biasanya kecepatannya berapa rata-rata? Gimana, Bu? Kecepatan rata-ratamu naik motor dari rumah menuju ke rumah Evander itu biasanya kamu memakai kecepatan rata-rata berapa? Kayaknya 60-an, Bu, atau 60 ya. 60-an. 60 km per jam ya. Kalau di itu kamu lihat di jarum di kendaraanmu itu ada tanda ada kilometer per jam. Nah, ini 60 km per jam itu berarti apa ya, Ciara ya? Ciara. Kenapa, Bu? Artinya 60 km per jam itu apa? Dalam 1 jam mendapat menempuh 60 km. Oke, berarti 60 km itu ditempuh dalam waktu 1 jam. Oke, nah ini berarti kecepatan rata-rata itu berupa 60 km itu berbicara tentang apa nih? 60 km itu berarti apa, Ciara? Jarak ya, Bu? Jarak ya? Oke, jarak tempuh. Nah, 1 jam itu adalah waktu ya. Nah, berarti kecepatan rata-rata itu adalah jarak per waktu ya. Tetapi jaraknya itu bukan tak terbatas. Jarak dari rumahnya Marcel ke rumah Evander ya. Berarti ini jaraknya terbatas nih. Nah, kalau start Marcel berjalan itu adalah di posisi X1. Kemudian Marcel sampai di tempatnya Evander itu adalah X2. Nah, berarti kecepatan rata-rata itu merupakan kalau fungsinya F berarti kan F2 X2 min Fx1 ya. Nah, dibagi ya saat sampai di rumah Evander waktunya berapa menit atau berapa jam, kemudian start dia jalan itu berapa menitannya, begitu ya. Nah, ini adalah rumus kecepatan rata-rata, laju rata-rata. Nah, perhatikan di sini Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 min X1 itu merupakan delta Y per delta X ya. Delta F per delta X. Nah, ini boleh diganti jadi delta F per delta X. Ini rumus kecepatan rata-rata. Oke, jadi nanti kalau yang ditanya di soal adalah kecepatan rata-rata atau laju rata-rata sebuah benda bergerak, maka kalian langsung menggunakan delta F per delta X atau delta S per delta T gitu ya, tergantung fungsi yang diberikan apa variabel bebasnya dalam X atau dalam T. Oke, nah perhatikan. Jika di soal ini saya ganti X1 dengan A, kemudian X2 dengan A plus B, maka Fx2 berubah menjadi Fa plus B, Fx1 berubah menjadi Fa. Kemudian X2 tadi kita ganti jadi A plus B dikurangi A. Nah, ini perhatikan. A plus B dikurangi A, berarti A-nya hilang ya, tinggal B. Nah, ini perhatikan. Ini adalah rumus laju rata-rata. Nah, sebuah benda bergerak ya. Benda bergerak itu bisa apa saja? Bisa misalnya nih, sebuah lempeng baja dipanaskan dengan suhu tertentu gitu ya. Nah, kemudian dia akan memuai. Nah, pergerakan pertambahan luas muaiannya gitu ya. Bisa jadi itu kan benda bergerak, ya nggak? Atau mobil bergerak, atau laju perubahan keuntungan ya. Nah, keuntungan suatu perusahaan bergerak sesuai dengan T waktu gitu ya. Kemudian ada lagi
apa ya, perkembangbiakan bakteri. Nah itu kan bergerak ya sesuai dengan waktu berubah, pasti bakterinya juga akan bertambah atau berkurang sesuai dengan fungsi yang diberikan gitu ya. Oke, jadi diingat nih F2 Fx2 dikurangi Fx1 atau delta F dibagi delta X. Nah sekarang perhatikan, ini kan tadi X1 saya buat di sini. X1 itu adalah A. X2 itu adalah A ditambah B. Nah, berarti delta X-nya adalah siapa nih? Delta X sama dengan apa, Egi? X1-nya itu A, Egi. Kemudian X2-nya itu adalah A plus B. Berarti delta X jarak antara X1 dan X2 itu adalah sejauh apa, Egi? B, Bu. B, betul. B itu merupakan delta X. Nah ini ya, pertambahannya ya, pertambahan jarak antara X1 dan X2. Oke, nah perhatikan. Tadi definisi pengertian turunan itu adalah laju sesaat perubahan fungsi Fx pada interval X2 dan X1 yang mendekati 0. Siapa yang mendekati 0? Delta X-nya itu limit ke 0. Berarti ini B, jika B-nya kita limitkan ke 0, jadi salah satu titik X1 atau X2 yang kita gerakkan ke salah satu titik yang lain, maka terjadilah turunan di sana ya. Nah ini perhatikan. Laju sesaat perubahan fungsi itu merupakan turunan. Nah, jadi pengertian turunan itu berupa laju sesaat perubahan fungsi gitu ya. Nah ini artinya adalah nilai limit dari laju rata-rata. Nah maka kenapa kita tadi berawal dari rumus laju rata-rata? Karena laju sesaat itu adalah nilai limit dari laju rata-rata perubahan fungsi Fx pada interval X2 dan X1 mendekati 0. Berarti tadi rumus laju rata-rata adalah delta Y per delta X. Nah, berarti ini adalah simbol turunan ya. Simbol turunan. DY per DX bacanya ya, bukan DY dibagi DX ya. DY per DX satu kesatuan, dia adalah lambang diferensial. Ada D-nya, ini berasal dari diferensial itu. Turunan fungsi Y terhadap variabel X gitu ya. Bahasa lainnya adalah nilai limit dari laju rata-rata. Nah, berarti limit delta Y per delta X di mana jarak antara X2 dan X1 kita limitkan ke 0, berarti B-nya itu yang kita dekatkan ke 0, dia delta X-nya, jarak antara X1 dan X2 itu yang kita dekatkan ke 0. Nah, tadi rumus kecepatan rata-rata kita sudah punya, Fx plus B dikurangi Fx dibagi B ya, setelah disubstitusi berdasarkan X1 dan X2 yang diketahui di atas ini ya. Berarti kita punya ini nih. Nah, ini adalah definisi turunan. Nah, yang depan-depan ini adalah lambang atau simbol turunan. Jadi bisa DY per DX, bisa DFX per DS, atau bisa Y aksen F aksen X. Oke, teman-teman. Waktu belajar transformasi, kalian mengenal aksen juga ya. Y aksen itu berbicara apa di transformasi? Berbicara bayangan. Tapi kalau di sini tentang turunan, ini adalah lambang atau simbol turunan ya. Y aksen kalau fungsinya Y yang diberikan, maka kalian boleh menyebutkan Y aksen atau DY per DX. Kalau fungsi yang diberikan adalah Fx, maka kalian boleh memberikan simbol F aksen X atau DFX per DX gitu ya. Ini lambang. Jadi nanti kalau saya tanyakan memakai salah satu lambang ini, jangan bingung ya. Mereka sama artinya. Sampai definisi turunan, apakah jelas? Apakah paham? Masih paham ya? Nah, jadi turunan itu apa? Turunan itu adalah laju sesaat perubahan fungsi ya. Nah, laju sesaat perubahan fungsi itu apa? Nilai limit dari laju rata-rata perubahan fungsi. Begitu penjelasannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ini ada garis singgung ya. Nah, kecepatan sesaat sama garis singgung nyambungnya apa?
kita akan jelaskan pakai grafik supaya kalian lebih paham. Saya pindah ke GeoGebra dulu. Nah, perhatikan teman-teman, saya punya fungsi fx nih. Fx sama dengan x min 3 dibagi 2x plus 1 ya. Nah, saya mau mengingatkan lagi soal tentang limit ya. Karena nanti akan kita pakai di turunan ini. Nih. Kalau saya tanyakan lim fx untuk x mendekati 3, jawabannya berapa ya? Saya mau tanya sama Ferdi. Oke. Ferdi, kalau ini fungsi fx-nya ada, gambar grafiknya ada ya. Fx-nya ada nih. Fx sama dengan di sini ya. Kemudian gambar grafiknya ada. Nah, kamu terserah kamu mau pakai berdasarkan fungsi atau berdasarkan gambar. Yang hijau ini ya fungsi fx-nya ya. Nah, saya tanyakan lim fx untuk x mendekati 3 nilainya berapa, Ferdi? Saya masih bingung, Bu. Kamu masih ingat kan yang diajarkan Bu Sri semester kemarin, Ferdi? Gimana cara menghitung limit? Sambil di-recall lagi ya, diingat lagi. Gimana, Ferdi? Fx-nya yang sebelah kanan tuh, Ferdi. X min 3 per 2x plus 1. X-nya diganti 3 ya, Bu? Oh ya, oke, boleh. Jadinya berapa? Berapa? 0/7. Jadinya berapa? 1 kan. 0/7 kok 1. Berapa yuk? 0/7, Bu. Kayaknya 0/7 berapa? Masa 0/7 1 sih kamu ah? 0. Bu. Kamu ini loh suka bercanda aja. 0/7 itu 0. 0 kan pembilangnya 0, ya kan? Jangan 1. Kalau 7/7, nah itu baru 1, Ferdi mah. Oke? Nah, teman-teman, ini saya mau menjelaskan limit yang kemarin dijelaskan Bu Sri memakai gambar grafik. Nah, bisa jadi kemarin belum ya. Nah, ini perhatikan secara gambar grafik limit itu sebenarnya apa sih? Nah, ini perhatikan. 3 kan yang mau didekati, ini 3 di sini. X sama dengan 3. Nah, cara mencarinya adalah gini. Angka 3 itu kita dekati dari kiri. Ini namanya limit kiri. Kalau 3 kita dekati dari kiri, maka grafik yang kita pakai yang ini nih. Nah, kan ini bergerak semakin dekat ke angka 3, maka grafiknya semakin menuju ke sini. Y-nya berapa? Menuju ke Y berapa? Nah, limit itu adalah ketinggian grafik ya, teman-teman ya. Tingginya grafik menuju ke angka berapa? 0. Oke, berarti limit kirinya, saya bedain warnanya deh. Kayak biru. Nah, di sini lim fx untuk X mendekati 3 dari kiri, nah ini perhatikan, limit kiri kalau di simbol matematisnya itu memakai 3 pangkat min. Ini bacanya limit kiri Fx untuk X mendekati 3 ya, 3 dari kiri. Nilainya berapa? 0. Nah sekarang kalau 3 kita dekati dari kanan, nah ini ya, kita mengambil nilai X substitusi ke fungsinya kayak Ferdi tadi ya caranya ya. Kalau kita ambil X-nya itu dari 5, 4, 3,5, semakin dekat ke angka 3, grafik yang kita pakai yang ini nih. Nah, grafiknya semakin menuju ke angka berapa? Oh, ternyata semakin turun. Oh, stopnya di 0 juga. Oke, ini namanya limit kanan. Nah, limit kanan secara matematis nulisnya gimana? Lim
fx, di mana x mendekati 3 dari kanan. Nah, begitu ya. Jadi ini bacanya 3 dari kiri, yang ini 3 dari kanan. Nilainya berapa? Dia menuju ke 0. Perhatikan teman-teman. Kalau limit kiri dan limit kanan suatu fungsi di titik tertentu, x yang didekati itu sama, maka limitnya ada. Ini sama, artinya ada limitnya. Yaitu, nah begitu ya angka tersebut gitu ya. Jadi, di X sama dengan 3, itu grafik kita tidak discontinue, tidak terpotong ya. Nah, kalau di sini, ini yang discontinue di mana nih? Nah, kita cari asimtot tegaknya nih. Asimtot tegaknya adalah penyebut 0 ya. Asimtot tegaknya itu di setengah, min setengah ya. Nih, min setengah. Gitu. Jadi kalau nanti saya tanyakan limit untuk X-nya sama dengan X mendekati min setengah, nah itu baru tidak ada ya, karena terpotong. Begitu. Apakah jelas tentang limit kiri, limit kanan? Karena ini nanti akan beberapa kita pakai di turunan juga nih. Paham ya, teman-teman ya? Nah, kalau saya tanya satu lagi deh. Sebelum saya lanjutkan ke permasalahan kita yang garis singgung tadi ya. Kalau saya tanyakan lim fx, x mendekati min 1, jawabannya berapa, Kris? Lim fx, x mendekati min 1, Kris. 4, betul sekali. Nah, perhatikan nih. Min 1 ada di sini. Min 1 didekati dari kiri, grafiknya menuju ke angka berapa ya? Oh, ini masih lurus. Nah, di sini ya. Tuh. Sampai stopnya di sini, stopnya di sini. Angka yang didekati ini. Kemudian kalau dari kanan, grafik yang kita pakai ini ya. Oh, menuju ke angka yang sama nih, yaitu 4. Ya udah, berarti 4 jawabannya. Gitu ya. Oke, paham ya? Oke. Itu secara grafik. Nah, sekarang saya mau menjelaskan yang garis singgung tadi. Nah, ini perhatikan teman-teman. Ini saya hapus dulu coretan yang ini tadi. Saya mengambil 2 titik nih. Titik A dan titik B. Nah, ini titik B itu saya letakkan di titik yang tadi nih, min 1,4 ya. Nah, perhatikan teman-teman. Titik A, titik B itu 2 titik di kurva fx ya. A dan B. Titik pada kurva. Pada kurva fx ya. Oke. Nah, kemudian gradien garis AB. Nah, kita mau cari kemiringan garis AB dulu nih. Kemiringan dari garis AB itu adalah MAB sama dengan L-ron. Kemiringan garis yang melalui titik A dan B itu rumusnya apa? L-ron masih ingat nggak? X2 min X, Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, nah karena di sini titiknya B dan A, saya pakai B sama A ya. Nah, per XB min XA. Oke, nah kita mengingat lagi tadi laju rata-rata tadi. Laju rata-rata saya tulis di bawah sini deh. Laju rata-rata. Laju rata-rata tadi rumusnya apa, Marcel ya? Kamu masih ingat nggak laju rata-rata yang kamu dari rumah ke rumah Ivanu tadi? Ivanu mah kelas yang lain. Laju rata-rata itu V sama dengan rumusnya apa tadi, Marcel?
jarak per waktu. Jarak per waktu, terus di sini F X2 tadi ya. Iya. Min F X1 per X2 min X1 ya. Oke. Nah, coba kita mulai mencerna apakah gradien garis melalui titik A dan B sama laju rata-rata ini adalah dua rumus yang sama atau berbeda, Ciara? Menurutmu ini dua rumus yang sama atau berbeda? Ciara, kamu masih ada? Oke. Sama ya, Bu? Sama? Apa yang menunjukkan kesamaannya di mana, Ciara? Yang kayak dari yang 2 kurang 1 gitu. Ini B kurang A. Oke, berarti ini adalah delta Y per delta X ya. Yang ini adalah delta F per delta X ya. Ini adalah dua hal yang sama. Berarti gradien garis yang melalui titik A dan B itu adalah merupakan laju rata-rata juga. Cuman mereka dua konsep yang sebenarnya sama, hanya terapannya di beda tempat ya. Yang satunya tentang benda bergerak, yang satunya tentang kemiringan garis. Oke, paham teman-teman? Jadi keduanya ini adalah awalan menuju ke definisi turunan tadi ya. Yang dari laju rata-rata tadi dia menjadi kecepatan sesaat jika ditambahkan lim di depannya. Delta X mendekati 0, nah ini dari delta F per delta X di sini. Nah, yang di sini, kalau nanti titik B kita gerakkan semakin mendekati titik A supaya delta X antara titik A dan B itu limit ke 0 ya. Nah, ini yang disebut delta, itu yang di sini jarak. Ini B-nya ya. B-nya nih, jarak antara X1 dan X2. Kalau ini kita dekatkan ke 0, berarti salah satu titik kita gerakkan ya. Kita gerakkan ke salah satu titik yang lainnya. Nah, nanti apa yang akan terjadi nih, perhatikan. Ini garis AB itu memotong kurva di dua titik ya. Kemudian kemiringannya adalah dia curam ya, agak curam tuh. Nah, sekarang perhatikan nih. Saya akan menggerakkan titik B supaya delta X-nya atau nilai B-nya semakin mendekati 0. Perhatikan nih. Apa yang terjadi dengan garis yang warna hitam? Nah, perhatikan nih. Kalau saya gerakan titik B di sini deh. Nah, perhatikan jarak B-nya di sini ya. Nah, ini adalah B. Dia semakin pendek ya daripada B yang mula-mula. Kita geser lagi. Titik B semakin mendekati titik A. Nah, ini B-nya semakin dekat ke nilai 0 ya. Ini semakin pendek lagi. Nah, kita himpitkan, semakin berhimpit sama titik A ini. Dekat sekali ya. Apa yang terjadi dengan garis yang warna hitam? Nira? Garisnya menjadi apa nih? Tadi kan garis yang melalui titik AB tadi memotong kan? Memotong kurva ya. Nah, sekarang jika titik B digerakkan, jika titik B bergerak sepanjang kurva mendekati titik A, maka garis AB bagaimana terhadap kurva? Terhadap kurva apa? Titik-titik terhadap kurva. Kalau yang ini tadi titik A sama B berjarak, jaraknya adalah sejauh B.
maka garis AB itu memotong kurva di 2 titik. Oke, paham Nira? Oke. Nah, sekarang tadi titik B kan di sini nih. Tadi kita gerakkan ya, terus kita geser terus sampai nyaris nempel sama titik A. Nah, perhatikan garis yang hitam sekarang memotong kurva atau bagaimana terhadap kurva? Tegak lurus, Bu. Tegak lurus tuh. Ini tegak lurus. Terhadap kurva nih, kurva yang hijau ini ya. Iya, dia kayak jadi satu garis gitu, udah nggak memotong lagi gitu. Oke, nah berarti bahasa matematikanya apa? Ini kan memotong ya di sini ya. Memotong nih, terus kita geser terus sampai B semakin nempel sama A, maka berarti garis yang hitam akan Sejajar, Bu. sejajar. Bahasanya itu menyinggung, Nira. Oke. Menyinggung ya. Oke, menyinggung. Nah, berarti ini jadilah garis singgung, ya enggak? Nah, berarti tadi kan garis potong nih, ya enggak? Yang melalui titik A dan B. Ini adalah memakai rumus laju rata-rata tadi. Gradiennya ya, gradien yang melalui titik A dan B, memakai laju rata-rata. Nah, ternyata jika jarak antara titik A dan B kita limitkan ke 0, di mana B-nya ini delta X antara titik A dan B, itu kita limitkan ke 0, ternyata garisnya yang tadinya memotong, sekarang berubah menjadi menyinggung. Berarti nanti kalau misalnya gradien garis singgung ya, berarti ya, gradien garis singgung itu merupakan limitnya dari gradien garis potong kurva ya, di mana titik A dan B harus terletak pada kurva ya. Berarti ini limitnya dari di sini B mendekati 0 ya, atau delta X, terserah kalian nanti memakai simbolnya apa. Berarti di sini dari YB min YA dibagi XB min XA. Nah, ini berarti gradien garis singgung itu satu konsep sama satu definisi, satu prinsip sama laju sesaat ya. Nah, mereka punya pengertian yang sama. Jadi, turunannya terjadi di mana saat tadi titik B kita gerakkan tadi ya. Nah, terjadi sesuatu yang bergerak mendekati 0 jaraknya. Nah, sampai tadi kan laju perubahan fungsi ya. Perubahan fungsi di mana jarak antara X1 dan X2 mendekati 0. Nah, inilah terjadi konsep turunan tadi. Maka terbentuklah garis yang hitam menjadi garis singgung. Begitu ya penjelasannya? Paham ya, Nira ya? Oke, nah sekarang kita kembali ke modul kita. Nah, ini penjelasan di modul. Nah, perhatikan ini tadi gambar kita. Ada 2 titik di kurva, ini titik A dan titik B. Kalau titik B, titik A dan titik B tidak ada yang kita gerakkan, maka kemiringan garis yang melalui titik A dan B itu memiliki rumus yang ini tadi. Ya kan? Delta F per delta X gitu kan. Nah, sekarang jika titik B kita gerakkan semakin nempel sama titik A, maka terjadilah garis singgung kurva. Nih, yang saya tambahin ini ya. Nah, berarti gradien garis singgung itu adalah limitnya dari gradien garis potong kurva, di mana dua titik tersebut terletak pada kurva. Nah, Bu, garis singgung kan berarti ada persamaannya ya. Yang persamaannya nanti kalian memakai rumus yang waktu SMP nih. Y min 1 sama dengan M X min X1 lagi ya. Rumus ini lagi yang kalian pakai nanti. Tapi kita konsentrasi ke gradien garis singgungnya dulu. Karena turunannya itu terjadi pada gradiennya, gitu ya. Bukan ke persamaan garis singgungnya, tetapi muncul di gradiennya. Nah, oke, paham ya? Sekarang kita ke contoh soal supaya lebih paham lagi.
Nah, perhatikan teman-teman. Di sini diberikan, oke, ini saya meralat dulu nih. Ini saya kopas, ini harusnya 3 ya. Nanti yang saat baca modul jangan bingung nih. Ini harusnya 3. Saya kopas lupa ganti. Oke. Jadi saya pakai soal yang berbeda deh supaya kalian bisa gampang pahamnya. Tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan 2x pangkat 3 min x plus 7 pada titik berabsis absis 3. Oke. Nah, teman-teman, kalau kalian ditanya gradien, pasti ini sudah memakai definisi turunan, gitu ya. Nah, ada kata-kata baru nih, absis. Absis itu apa ya? Austin, absis itu apa? Tahu nggak? Apa, Bu? Absis itu apa? Nggak tahu. Itu X, Austin, ya. Ada X, ada Y. Berarti Y itu apa? Kalau Y itu nanti dia bilangnya ordinat. Jadi nanti kalau ada soal menyebutkan absis itu langsung X ya. Ordinat itu adalah Y. Nah, sekarang karena dia gradien garis singgung, berarti dia merupakan ini ya, gradien garis singgung. Dia adalah turunan ya. Berarti M adalah lim, ada limnya kan. Nah, H mendekati 0, F diminta absisnya 3. Oke, 3 plus H dikurangi F3 dibagi H. Oke. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Bu, kenapa pakai rumus itu? Kenapa pakai... Ada yang bingung? Gimana aja, saya jadi bingung nih. Paham nggak? Bianca? Jelas? Aman. Aman, oke. Nah, berarti sekarang kita menentukan F3 plus H ya. Nah, ini sama dengan kita punya Fx-nya adalah 2x pangkat 3 min x plus 7. Berarti kalau F3 plus H, kita masukkan ke fungsi kita X-nya berubah jadi 3 plus H ya. Berarti 2, buka kurung, 3 plus H, pangkat 3 min 3 plus H, tambah 7. Sama dengan, oke, kita jabarkan. Faila, kalau kamu dapat 3 plus H pangkat 3, cara menjabarkannya gimana, Pak? Digambarin aja. Jabarin gimana caranya? Saya tulis di sini ya. 3 plus H pangkat 3. Gimana caranya jabarin? Yang pakai rumus itu, Bu. Pakai rumus Atau apa? Pakai rumus apa? yang ada langsung hasil jadinya itu, atau 3 tambah H terus kali 3 tambah H kali Oke, 3. nah ini cara kalau misalnya lupa segalanya gitu ya. Ini adalah udah cara yang tergampang deh. Tapi kalau yang ini kayaknya caranya tergampang, tapi nanti kali pelanginya harus semangat nih ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, kalau yang pakai rumus, masih ingat Bella? Pakai apa dia?
Lupa, Kalau yang Bu. pakai rumus lupa ya. Oke, ini nanti saya ingatkan lagi di sini. Jangan pokoknya kalian harus buat catatan tersendiri karena ini nanti kelas 12 kalian masih pakai lagi ya. Ini saya tulis ini namanya binom Newton. Nanti kalian akan pakai ini kok binom ya. Binom Newton itu bentuknya adalah A plus B pangkat N. Nah, ini waktu polinomial ya kemarin ya. Saya coba jelaskan juga di sini saya masih pakai lagi nih. Jadi selalu muncul. Bahkan nanti kelas 12 sama Pak Is biologi kalian akan ada menjabarkan bentuk ini juga. Jadi kalian buat catatan ini nanti kelas 12 itu kalau di matematika munculnya binom Newton itu ada di bab peluang ya. Peluang nanti kalian akan ketemu binom Newton. Jadi nanti di peluang itu kalian akan belajar beda ya peluangnya SMA sama SMP ya. Kalau SMP kan langsung peluang kejadian gitu kan. NA per NS. Nah, tapi kalau di SMA nanti sebelum ke peluang kejadian itu kalian belajar tentang kaidah pencacahan, kemudian permutasi, kemudian kombinasi. Nah, binom Newton itu adalah terapannya si kombinasi. Jadi menjabarkannya memakai kombinasi. Tapi sekarang kita akan menjabarkannya nggak pakai kombinasi karena belum belajar kombinasi. Kita akan memakai, nah ini kita jabarkan di sini. Apa yang akan kita pakai? Yang akan kita pakai adalah segitiga Pascal. Karena segitiga Pascal waktu SMP kalian udah ya. Ini 1 tambah 1 ya, 2 ya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 3. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 5, 1. Nah, segitiga Pascal itu fungsinya di mana buat yang binom Newton tadi? Nah, ini nih. Di sini, ini 1, 2, 1 itu adalah penjabaran binom, koefisien dari penjabaran binom untuk derajat yang 2. Untuk pangkat N-nya tadi 2 ya. Untuk yang di sini nih 1, 3, 3, 1 itu untuk N yang pangkatnya 3. 1, 4, 6, 4, 1 itu untuk derajat 4. 1, 5, 10, 10, 5, 1 itu untuk derajat 5. Nah, sekarang karena kita masih di derajat 3, berarti kita masih menggunakan yang ini ya. Nih, N-nya 3. Oke. Kita pakai itu di sini. Oke. Kita pakai. Sekarang kita mau menjabarkan binom yang pangkatnya A plus B pangkat 3 ya. Nah, 1, 3, 3, 1 itu jadi koefisiennya ya 1 kali binom. Ada 2 suku ya. Bu, nanti kalau ada ABC gimana caranya? A sama B kita ikat jadi 1 ya. Jadi 1 suku tuh. Pokoknya kita paksa jadi binom. 2 suku. Gitu. N itu pangkatnya ini ya. Nah, ini adalah suku pertama, binomnya. Ini suku kedua, binomnya. Suku pertama, A, itu pangkatnya dari pangkat tertingginya, binom. Ini yang mau kita jabarkan. Yang mau diekspansi. Suku yang kedua, si B-nya itu dari pangkat terkecilnya, yaitu 0. Jadi dia selalu pangkat positif ya, minimal 0. Plus suku yang kedua itu 3 nih. 3, kemudian suku pertama pangkatnya nyusut 1 ya, berkurang 1, suku yang kedua bertambah 1. Plus 3 lagi ya, nih 3, suku ketiga. A-nya pangkatnya nyusut 1, berarti jadi pangkat 1. B-nya bertambah 1, jadi 2. Plus suku yang terakhir itu koefisiennya 1. A-nya pangkat 0, B-nya pangkat 3. Nah, maka kita dapat nih tinggal dirapin ya. B pangkat 0 itu 1, nggak usah ditulis ya. Nah, 3 B pangkat 1 ya udah 3 A kuadrat B tambah 3 AB kuadrat ditambah
A pangkat 0 itu 1, B pangkat 3. Udah jadi nih jabaran ekspansi dari binom berpangkat 3 ya. Nah, sekarang kita akan menjabarkan yang ini nih. Kita menjabarkan 3 plus H pangkat 3. Nah, ini duanya jangan di kita jabarkan ini dulu, ini duanya biarkan di luar dulu. Nah, ini karena pangkat 3 berarti 1, 3, 3, 1 ya. 1, kemudian suku depannya adalah 3 nih. 3 berpangkat 3 kali H pangkat 0 ditambah 3, 3 pangkat 2 H pangkat 1 ditambah 3, 3 pangkat 1 H pangkat 2 ditambah 1, 3 pangkat 0, H pangkat 3. Min, yang ini kali minnya ya ke dalam ya. Min 3, min H plus 7. Oke, nah ini kita kali ke dalam nih. H pangkat 0 itu 1, berarti ini 27 kali 2. Berapa Bianca? 27 kali 2. 54 ya? Benar? Bi? Bianca? Bianca? Oh, saya kira Bianca enggak ada. Bi, 27 kali 2 itu 54 ya? Iya, Bu. 54, H pangkat 0 kan enggak ada tuh, ya udah. Plus ini 3 pangkat 2 itu 9 kali 3 27 kali 2 lagi berarti 54 lagi H ya. Kemudian tambah 9 kali 2 18 ya. H pangkat 2 ditambah 3 pangkat 0 itu 1 berarti 2H pangkat 3. Min H dulu kemudian min 3 plus 7 berarti plus 4 ya. Oke, masih bisa disederhanakan? Silakan dilanjutkan dulu. Saya tinggal dulu sebentar ya. Sorry, saya tinggal dulu. Sebentar. Tadi sampai mana? Nah, ini ya, tinggal rapiin ya. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. 54 kita urutkan ya derajatnya ya. Dari yang ini. H pangkat 3 berarti 2 H pangkat 3 plus 18H kuadrat. 54H dikurangi 1H berarti 53H. 54 ditambah 4 berarti plus 58 ya. Dapat nih. Nah, kemudian kita menjabarkan apa lagi? F3 di bawah sini ya. F3 sama dengan rumusnya apa tadi? Oke. 2 kali 3 pangkat 3 min 3 plus 7. Jadi sama dengan 2 kali 27. Oh, langsung aja ya. 27 kali 2 tadi 54. Ditambah 4 ya. 58. Oke, sekarang kita kerjakan limitnya. M sama dengan lim H mendekati 0. Yang ini dulu ya. Berarti ya. 2 H pangkat 3 plus 18H kuadrat plus 53 H plus 58 min 58 dibagi H. Oke. Sama dengan lim H mendekati 0, 58 min 58 hilang ya. Kemudian kita faktorkan 1H. 2H pangkat 2 plus 18H plus 53 per H. Nah, hanya coret.
substitusi limitnya. Berarti ini 0, ini 0. 53 ya. Oke, ini adalah gradiennya. Apakah jelas? Apakah jelas? Caranya saya kecilkan ya, supaya kelihatan semuanya. Oke. Oke. Jelas ya? Oke. Sudah dicatat? Oke, silahkan dicatat dulu. Saya tinggal sebentar lagi. Ada gangguan. Ada pertanyaan? Bu, saya Ya, apa, kurang Oke. ngerti, Bu. Yang Kenapa itu fungsi 3 plus H? Kenapa? Yang mana? Oke. Kenapa H mendekati 0? Iya, Bu, awal-awalnya, Bu. Kenapa bisa dapat kayak gitu dari mana? Oke, nih. Tadi kita ke sini ya. Gradien. Gradien garis singgung dia akan menjadi ini, kamu perhatikan garis yang melalui titik A dan B. Titik A dan B ya. Kalau titik A dan B itu terletak pada kurva, maka garis ini bukan garis singgung kurva, tapi garis potong kurva ya, di dua titik A dan B. Maka gradien kemiringan garis ini adalah sama dengan rumus laju rata-rata tadi, delta Y per delta X, ya nggak? Jelas yang itu? Iya, Bu. Nah, kemudian jika salah satu titik B, kasus ini titik B yang kita gerakkan semakin mendekati titik A, tujuannya apa? Supaya jarak antara X1 dan X2, deltanya, delta X-nya, ini kita limitkan ke 0. Nah, di kasus ini saya menuliskan delta X. Delta X, ada kasus lain menyebutkan bahwa delta X-nya B nih, kalau X1-nya A, kemudian X2-nya adalah A plus B. Oke? Kalau misalnya X1 itu sama dengan A, kemudian X2-nya adalah A ditambah H, maka delta X-nya adalah sama dengan H. Oke? Nah, inilah yang akan kita limitkan ke 0. Nah, di soal ini saya tetap memakai delta X. Oke? Kalau dia titik B sampai berhimpit sama A, maka nanti garisnya menjadi garis singgung. Oke, berarti nanti pasti sebelum mencari persamaan garis singgung, kita dapat kemiringan garis singgung dulu, ya kan? Nah, berarti kemiringan garis singgung inilah yang kita memakai definisi turunan tadi, di mana delta X-nya limit ke 0, mendekati 0 gitu ya. Nah, di soal ini saya memakai definisinya. Memakai definisinya adalah memakai H yang mendekati 0. Kenapa? Karena saya memasang X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 3 ditambah H. Oke? Paham, Kope? Oke, Bu. Oke, apakah masih ada lagi? Silakan yang belum terlalu paham. Berarti supaya- rumus yang fungsi 3 X awal ditambah X plus H dikurang X-nya itu tuh kayak rumus selisih gitu, Bu. Ini delta F per delta X-nya, oke? Sorry, apa, Bu? Delta F per delta X. Tapi ada limitnya. Nah, ini adalah rumus tadi, rumus kecepatan rata-rata tadi, Kope. Oke? Oh, oke, Bu. Oke, Terima jadi kasih, ini sama semua sebenarnya. Nah, ini cuman di sini ini nanti masing-masing soal boleh mengganti-ganti ini simbol yang mau dipakai. Jadi mau ganti delta X jadi C boleh, jadi H boleh, jadi B boleh, asal tahu nih C, H, B atau delta X yang dipilih
itu adalah selisih antara X1 dan X2 gitu ya. Paham ya, Kope ya? Paham. Oke. Apakah yang lainnya masih ada yang mau bertanya sebelum dilanjutkan? Supaya lebih paham lagi ya. Jelas ya? Oke. Sekarang kita mau lihat ke kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat ini konsepnya juga sama dengan tadi ya. Nih, jadi kalau misalnya sebuah mobil bergerak dengan fungsi jaraknya adalah 15x kuadrat plus 20x. Nah, ini jarak dalam kilometer per jam. Waktunya adalah X jam ya satuannya. Nah, ini selang waktu. Kemudian ada kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata itu berarti delta F per delta X ya. Karena selang waktu dari 0 sampai 2, berarti ini F2 dikurangi F0. F besar dikurangi F kecil gitu ya. Dibagi 2 min 0. Jadinya adalah 50 km per jam. Nah, sekarang apa yang terjadi jika yang ditanya adalah kecepatan sesaat saat X-nya sama dengan 1? Nah, perhatikan. Selang yang diberikan tadi adalah 0 sampai 2. Kemudian yang ditanya adalah 1. Berarti gini. Ini 0, ini 2. 1 di sini nih. Berarti konsentrasikan pada 1. Berarti 0 itu kita gerakkan semakin mendekati 1. Nah, ini adalah limit kiri. Kemudian selang interval dari 1 sampai 2 ini 2 yang kita gerakkan menuju 1. Nah, ini limit kanan. Nah, kenapa tadi saya menjelaskan limit kiri dan kanan? Karena kepake di sini. Selang interval yang diberikan itu dari 0 sampai 2. Kemudian yang ditanya kecepatan saat X-nya 1 jam. 1 jam itu di dalam selang interval 0 sampai 2, nah 1 itu adalah patokan kita yang akan kita dekati. Jadi gimana caranya delta X-nya pada selang interval ini limit ke 0, tetapi titik yang sasaran kita adalah angka 1. Nah, berarti 0 yang kita dekatkan ke angka 1 dari kiri, kemudian angka 2 juga kita gerakkan dari kanan mendekati 1. Supaya delta X-nya jadi limit ke 0 di sini ya. Nah, kalau kita lihat, perhatikan tabel nih. Tadi mula-mula kita punya berarti interval kita dari 0 sampai 2 terpartisi menjadi 2 bagian selang interval ya. 0 sampai 1 sama 1 sampai 2. Di mana ini 0-nya kita gerakkan menuju ke angka 1. Nah, ini namanya limit kiri. Apa yang terjadi dengan delta F per delta X? Karena apa? Kecepatan sesaat saat X-nya 1 itu adalah nilai limit dari kecepatan rata-rata. Berarti yang di kolom sini harus kecepatan rata-rata ya. Nah, ini perhatikan. Nilai kecepatan rata-ratanya 35, 47, 48,5, dan seterusnya. Dia akan limit ke angka berapa? Kita perhatikan. Ternyata dia limit ke angka 50. Oke, nah sekarang kita lihat limit kanannya. Karena konsentrasi kita di X sama dengan 1, berarti 2 yang kita gerakkan semakin mendekati ke angka 1. Nah, ini adalah limit kanan. Perhatikan pada kolom yang kedua, apa yang terjadi, kecepatan rata-ratanya dia dari 65 berkurang hingga dia dekat ke angka 50. Nah, ini perhatikan limit kiri dan kanan menuju ke angka yang sama. Maka kesimpulan kita adalah kecepatan sesaat saat X-nya sama dengan 1 adalah 50 km per jam gitu ya. Nah, ini secara grafik, secara tabel gitu ya. Nilai-nilai yang kita hitung substitusi ke fungsinya gitu. Nah, sekarang penjelasan secara matematisnya. Tadi karena X yang diminta adalah 1, nah, ini diminta kecepatan sesaat itu adalah limitnya dari kecepatan rata-rata. Berarti di sini ini perhatikan A X kita ganti dengan yang diminta di soal. Gitu. Jadi ini mirip dengan gradien tadi ya. Mirip dengan gradien tadi. Bahkan sama persis cara memasukkan ke rumusnya juga sama. Cuman nanti bedanya saat membuat kesimpulan ya. Jadi kecepatan mobil pada saat X sama dengan 1 adalah 50 km per jam. Begitu. Jelas? Rumusnya selalu sama antara kecepatan sesaat sama gradien garis singgung. Oke?
karena mereka adalah definisi turunan dua-duanya. Nah, kita perhatikan contoh soalnya. Sebuah mobil bergerak sepanjang garis lurus sehingga kedudukan setelah X detik memenuhi persamaan Fx. Nah, ini adalah persamaan jarak ya. Nah, ini satuannya meter. Yang A, pertanyaannya adalah kecepatan rata-rata pada selang waktu 2 detik sampai 3 detik. Karena kecepatan rata-rata, berarti dia masih delta F per delta X. Belum pakai konsep turunan ya. Definisi turunan belum. Berarti sama dengan F3, F besar, dikurangi F kecil, gitu ya. Kurangi F2, dibagi 3 min 2. Ya udah tinggal dihitung, nanti dapat kecepatan rata-rata. Nah, yang B inilah kecepatan sesaat saat X-nya sama dengan 2. Berarti ini F2, gitu ya. Lim, nah ini baru lim. Di sini mau C mendekati 0 boleh. Di sini nanti F2 ditambah C dikurangi F2 dibagi C sama dengan gitu ya. Apakah jelas? Bu, kenapa kecepatannya? Oh, nggak jadi, Bu. Tadi kamu. Saya kira masih soal yang A, Bu. Oh, beda yang B ya. Yang B kan kecepatan sesaat tuh. Jadi gini, membedakan kecepatan rata-rata sama kecepatan sesaat. Nanti kalau di soal, Bu, kok ini kata-kata sesaatnya nggak ada, cuman kecepatan pada saat X sama dengan 2 detik doang. Nah, cara membedakannya adalah gini. Kalau nanti di soal, ada selang waktu, kemungkinan besar yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Oke? Delta F per delta X. Tapi kalau waktunya cuma 1 doang nih, nggak ada selang interval, kemungkinan besar dia akan menanyakan pakai definisi turunan. Oke, paham ya? Karena kalau kecepatan rata-rata pasti butuh 2 waktu ya. Kan delta. Delta itu berarti F2 min F1. Itu kalau intervalnya nggak ada, X-nya cuma 1, ya udah pasti dia kecepatan sesaat. Gitu ya. Membedakannya ya, paham ya? Oke, nah sekarang kita lihat ke latihan soal. Nah, teman-teman nanti silahkan kalian coba kerjakan latihan soal nih 1-5. Bu, apakah semuanya harus dicoba? Nah, sesuaikan dengan kalian masing-masing ya. Kalau kalian pengen nyoba semuanya silahkan. Tapi kalau yang A ini saya bisa nih, masih mudah fungsinya, masih mudah. Nah, cobalah yang fungsinya menurut kalian udah mulai kompleks ya. Silahkan dicoba. Nah, yang nomor 2 nggak usah semuanya juga nggak apa-apa nih. Cobalah yang fungsi-fungsi mulai ribet nih, gitu. Supaya kalian jadi terampil ya. Bu, yang nomor 1 maksudnya apa? F aksen X. Dia harus memakai definisi turunan. Nah, berarti nanti kalian memakai lim tadi ya. Lim. Di sini delta X mendekati 0 juga boleh. Berarti di sini Fx plus delta X dikurangi Fx. Nah, yang besar kan X ditambah delta X pasti lebih besar daripada Fx kan? Maka dia harus di depan. Di sini delta X. Ya udah tinggal diteruskan. Nanti jawabannya berupa fungsi ya. Yang nomor 1 ya, karena Fx. Nah, kalau yang nomor 2 itu F aksen min 3. Ini artinya apa? F aksen min 3 itu kayak yang contoh tadi sebenarnya nih. Lim. H mendekati 0. Di sini F min 3 plus, kok ditutup. Min 3 plus H dikurangi F min 3. Min 3 dibagi H. Nah, tinggal lanjutin, nanti jawabannya angka ya. Yang nomor 2 angka, nomor 3 angka. Nah, ini absis tadi sama ya kayak yang ini ya. Ini artinya F aksen 2 dan seterusnya. Oke? Silakan dicoba. Minggu depan kita akan membahas soal-soal yang menurut kalian agak ribet gitu ya, menjabarkannya kok susah nih Bu gitu. Silahkan dicoba ya, nggak usah semuanya, yang menurut kalian agak ribet menurut kalian aja. Oke teman-teman, paham? Jelas apa yang harus kalian kerjakan?
Jelas ya? Karena ini sudah jam 10.16, kita harusnya jam 10.15 lewat 1 menit. Nggak apa-apa ya. Saya stop.